Oke, halo Sobat Sport. Kali ini kita berada di salah satu tempat kebugaran di Tegar Gym yang kita akan membahas kali ini tentang binaraga. Olahraga binaraga cukup berbeda dari olahraga permainan lainnya karena olahraga binaraga mempersiapkan yang cukup jauh lebih lama, sedangkan kontesnya hanya 5 sampai 10 menit yang bisa membuktikan kita bisa menjadi juara atau tidak. Bagaimana keseruan, bagaimana perjuangan atlet-atlet binaraga di Kota Bengkulu sendiri untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa ada di tingkat nasional, baik itu di PON maupun di kejuaraan open turnamen lainnya. Ayo ikutin Anas. Oke, ya, Binaraga adalah kegiatan pembentukan tubuh yang melibatkan hipertrofi untuk intensif dengan melakukan latihan beban dan diet. Memakan makanan berprotein tinggi secara rutin dan intensif, seorang dapat meningkatkan massa otot. Seseorang yang menekuni aktivitas ini disebut binaragawan untuk pria atau binaragawati untuk wanita. Selain menjadi gaya hidup untuk membentuk tubuh sekaligus menjaga kesehatan, binaraga juga dapat dipertandingkan dalam berbagai kontes atau sebagai salah satu cabang olahraga di pesta olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional atau SEA Games. Di Provinsi Bengkulu, eksistensi olahraga binaraga sangat membanggakan dan telah mengharumkan nama Bumi Rafflesia di tingkat nasional. Beberapa atlet binaan telah berprestasi di beberapa ajang kompetisi yang diperhitungkan. Halo Om, ya. halo Sobat Sport. Kali ini kita bersama dengan salah satu pengurus pelatih juga, bersama dengan Om Bambang nih ya, gitu kan, tentang binaraga dan bagaimana perkembangan binaraga di Provinsi Bengkulu juga. Om, ya kalau ditanya sejarah pertama kali ikut di cabang olahraga binaraga seperti apa nih? Oh, ini sejarahnya gitu ya? Iya. Ini kan yang pertama kita kan memang dasarkan dari hobi. Hobi ya? Hobi kita memang hobi main beban. Padahal dari saat muda tuh Om udah turun ya? Saya memang hobi dari dulu, hobi olahraga dari kecil. Wow. Dari saya belum sekolah pun saya sudah suka olahraga. Mulai ditekunnya itu 94. Itu berarti secara profesional tajam juga tuh? Sebagai Sudah ya. Sampai ke nasional. sampai ke Cuman saya nggak orbit sampai nasional tok gitu. Dan tidak lolos PON gitu. ya. Tapi alhamdulillah kan putra tercinta kan ikut Alhamdulillah. dan lolos juga. Alhamdulillah. Nah, kalau Om merasakan sendiri perkembangan dulu yang mungkin Om tahun 90-an di dunia bodybuilder, Ya. di dunia binaraga, sampai sekarang yang masih terjun juga, walaupun tidak sebagai atlet tapi sebagai pelatih dan Ya. pengurus juga, apa perkembangan yang Om rasakan sendiri? Dibandingkan era zaman saya dengan era zaman sekarang itu jauh sekali. Apa yang bedanya Om? Terutama fasilitas. Oh, fasilitas. Ya, fasilitas, bentuk daripada otot. Anak-anak sekarang luar biasa. Bagus karena kita kan sudah dimanjakan dengan dunia digital ya. Iya. Jadi mereka bisa Informasinya banyak, cepat. Gitu. Apa nih kiat-kiat untuk menjadi atlet sendiri? Yang pertama, kemauan. Kemauan. Itu tidak bisa aja, kemauan. Serius kemauan ya. Itu kuncinya. Iya. Walaupun kita ditunjang dengan fasilitas tapi nggak ada kemauan ya nggak bakal. Dan harapannya boleh disampaikan kepada para pemerintah seperti apa? Atau stakeholder yang lagi menjabat sekarang juga gitu. Oh gitu. Untuk melihat dunia binaraga Bengkulu. Kalau harapan saya pasti sama dengan cabur-cabur yang lain. Sebenarnya pemerintah harus lebih peka lagi ya. Sebenarnya di sini kita kan ada namanya kewajiban, ada tanggung jawab, ada hak. Kalau pemerintah menyadarin itu dalam arti kata, kita nggak perlu keluar-keluar lah seperti apa kan kayaknya. Artinya tahu kewajiban, tugas dan tanggung jawab. Nanti kalau saya terlalu banyak bicara ntar nggak enak lah. Siap. Gitu. Yang jelas sampai sejauh ini
kami mandiri. Sampai sejauh ini juga kami mau berangkat PON, nggak tahu kejelasannya seperti apa. Padahal kami membela Bengkulu, gitu loh. Jadi sangat sayang kalau memang benar-benar kita mempunyai bibit dari Bengkulu dalam arti kata. Sayang kalau ini sampai lepas diincar dengan daerah-daerah lainnya, gitu. Karena Putra Bengkulu Dan harus tidak sebagai menutup kemungkinan loh, mereka akan jadi putu loncat. Jangan dibilang pengkhianat. Jangan, mereka juga butuh diakuin, mereka juga butuh perhatian gitu loh. Untuk sarana dan prasarana latihan bagi atlet cabang olahraga binaraga, saat ini sudah banyak tersedia. Hanya saat ini adalah kendala dana untuk kebutuhan nutrisi atlet yang setiap harinya semakin mengalami kenaikan, terlebih dalam mendekati ajang nasional. Tegar Wicaksono adalah satu-satunya atlet binaraga yang membanggakan nama Bumi Rafflesia di tingkat nasional dan akan berlaga pada pertandingan Pekan Olahraga PON yang diselenggarakan pada bulan September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Tegar Wicaksono merupakan atlet pertama yang lolos dalam ajang PON. Untuk memaksimalkan eksistensi setiap hari, Tegar Wicaksono melaksanakan latihan yang intensif di sarana kebugaran Tegar 88 yang ada di Kota Bengkulu. Oke, Sobat Sport, sekarang kita berada di Tegar Gym dan salah satu atletnya yang berada di samping kita yaitu Tegar Wicaksono yang lolos di PON Sumatera Utara dan Aceh. Ya, Aceh Sumut gitu. Gar, kalau ditanya kenapa sih memilih binaraga untuk menjadi passion olahraga dari Tegar sendiri? 2019-2020 itu COVID. Jadi event dan keramaian itu nggak boleh kan? Ya. Jadi iseng-iseng nge-gym di sini Om. 2020 pertengahan. Itu pertama kali Nge-gym ya sekitaran bulan Agustus 2020 nge-gym di sini karena di luaran kan nggak boleh ini apa namanya masih PPKM ya, benar nggak boleh rame-rame. ya. Karena kebetulan di rumah ada gym jadi ikutan nge-gym Om. Dari sana pas dicobain ternyata enak sampailah hari ini. Awalnya Om itu kan berapa bulan ya? 6 bulan pertama nge-gym, terus ada kejuaraan di Tangerang. Iseng-iseng Om ikut ke sana. Event pertama, Pak? Event pertama sekitar 2021 awal. Di Tangerang itu ada event kan Om habis PPKM, jadi ada bisa keramaian. Nah, tujuannya ke sana bukan buat cari juara, cuman pengen ngelihat seperti apa sih eventnya. Ya, nggak taunya juara. Oh, nggak taunya juara. Juara 4. Juara 4. Ya. Untuk turnamen pertama untuk kelas ya maksudnya pemula lah ya. Ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan sekarang berarti artinya sudah berapa tahun Tegar terjun? Tegar nge-gym 2 tahun, jalan 3 tahunan lah. Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun apa aja prestasi yang Tegar sudah dapatkan? Tegar ada menjuarai di beberapa event nasional dan kejurda juga di Tangerang, di Tasik, banyak tempat. Oke, dan kemarin Orwil mendapatkan tiket ya? Bukan prapon. Ya, prapon dapat nominasi masuk. Dapat nominasi, Dapat tiket PON. tiket PON ya? PON ya. Nah, akhirnya sekarang persiapan menuju PON Aceh Sumut. Ya, 2024. Kapan dia berangkatnya, Dar? Berangkatnya perkiraan bulan September, pertengahan September. Pertengahan September. Berarti artinya sekarang sudah persiapan program latihan. Sudah dipersiapkan. Setelah prapon itu cuman libur 1 bulan. Habis itu langsung persiapan lagi sampai dengan hari ini. Nah, kalau dari program latihan sendiri yang Tegar rasakan, ada yang Tegar lakukan lah setiap hari, hanya program latihan, pola tidur, pola makannya juga. Apa yang paling berat di antara 3 item tadi, 3 komponen? Yang paling berat pola makan. Kenapa makan? Bukan latihan, pola makan. Karena makanan kita kan berbeda sama makanan orang. Oh iya. Jadi kalau betul, kalau kita keluar kita bawa makanan sendiri.
Itu yang paling berat sih makanan. Berarti apa yang dijaga dari makanan itu sendiri kan? Lebih prioritas ke protein dan karbo, serat dan lainnya menyusul. Cuman kalau untuk garam itu dibatasi, kalau gula di stop, ya minyak dikurangi lah. Oh iya, artinya juga makanan yang khususnya memang dibuat untuk Tegar ya? Betul, Seperti itu ya. Tegar usia berapa? baru 22 naik. Baru 22 naik. luar biasa nih atlet muda nih gitu kan. Dan Tegar nanti turunnya di kelas apa? Kelas men squat fisik upper 170 cm. Upper 170. Iya, beli yang tingginya di atas 170. Oh, gitu. Berarti untuk berat badannya kisaran berapa kilo nanti? Tinggi saya 173 cm. Regulasinya dipotong 100 plus 2, berarti maksimal 75 kilo. Maksimal 75 kilo. Adar, ajakin dong para sobat sport untuk menyukai dunia gym mungkin ya, olahraga agar tetap hidup sehat dan tetap bisa produktif lah dalam kehidupannya hari-hari. Buat teman-teman di rumah, selalu jaga pola makannya dan berolahraga minimal 1 jam 1 hari, 5 kali seminggu. Oke. Sejak usia dini oleh sang ayah Bambang Wijaksono, Tegar Wijaksono telah dilatih khusus untuk terjun dalam olahraga binaraga. Berbekal dari ayahnya, kini Tegar Wijaksono sudah siap untuk bertarung dalam kejuaraan nasional dan mengharumkan nama Bengkulu di tingkat nasional. Intinya saya menyupport sekuat tenaga untuk atlet Bengkulu, juga untuk anak saya dan untuk nama daerah Bengkulu. Kalau bicara sesi, kita tidak bisa patokkan, gitu. Yang jelas sesuai kemampuan. Bagi saya sih berkarir aja dulu, berkarir. Karena kalau kita sumbangkan dulu lah apa yang bisa kita berikan untuk daerah kita. Kalau memang kita dihargain di sini, ya tidak ada salahnya sih. Kita keberadaan kita tuh, yang penting keberadaan kita tuh diakuin dan dihargain gitu loh. Membangun prestasi olahraga bukan hanya tanggung jawab atlet dan pelatih, tetapi juga merupakan kerja sama bersama seluruh masyarakat. Sobat Sport, mari kita bersatu untuk menciptakan sejarah baru dalam olahraga binaraga di Bengkulu. Binaraga adalah satu cabang olahraga yang memperlihatkan kemampuan membentuk tubuh yang indah dan berotot. Keberhasilan sebagai atlet binaraga ditandai dengan prestasi terbaik. Sobat Sport, berikut bisa kita lihat beberapa tips dan trik dalam berolahraga untuk atlet binaraga. Halo Bang Dul. Hai, halo. Halo Dul. Alhamdulillah. Bang Dul, Ya. kita Sobat Sport pasti masih saran nih bagaimana mungkin kelas-kelas yang ada di binaraga sendiri gitu. Bang Dul kan sudah pengalaman makan bintang di bodybuilder ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kelas-kelas yang turun maksudnya entah itu di PON ataupun di kejuaraan-kejuaraan yang biasanya dipertandingkan. Oke. Oh, jadi kelas-kelasnya itu tuh kalau untuk PON sendiri dulu ya. PON sendiri boleh. PON sendiri itu dia ada binaraga. Binaraga itu dibagi dari kelas 55. Berat badan. Kalau tinggi nggak ada masalah. Tinggi. Ya, pokoknya dia berat badan 55 bisa masuk di kelas 55 kilo. Oke. Habis itu 60 kilo, 65, 70, 75, 80, 85, dan 85 plus. Berarti itu kelas beratnya 85. Ya, 85 plus itu dia mau berat 100, mau berat berapa dia main di 85 plus. Dan sekarang ada new kelas baru nih, bukan dari Jabang Pun itu tuh. Itu ada men athletic basic, men fitness yang dia pakai celana pantai. Ya. Dia yang
berat 174, yang berat 174 dengan tinggi badan ada ukurannya. Ada Berarti ukuran. ada standarnya. Ya, benar, ada ukurannya, ada 70 ke bawah, ada 70 ke atas. Dia ada dua kelas. Iya, Ya. Dan kita Tegar sendiri. Nah, di Tegar sendiri itu dia main di 70 plus. Oh iya. Ya, dengan tinggi badan dan berat badan 70 plus. Ya. Nah, biasanya kalau itu kan itu di PON. Ah. Kalau untuk di Open sendiri, kejuaraan-kejuaraan Open sendiri biasanya pakai kelas ini juga sama atau seperti apa? Rata-rata sih sama, cuman kalau dia di open turnamen itu, yang di pakai celana pantai tadi dia dibagi lagi. Oh, dibagi lagi. Iya, dia ada di super beginner, ada di beginner, ada di middle muscle atau yang dikenal dengan main atletik basic, dengan ada yang main atletik fisik yang pro yang pakai celana tet dia. Baru binaraga lagi. Baru binaraga lagi. Ya, yang berat badannya lagi yang tadi. Iya, iya. Artinya di setiap kelas juga masih ada terbagi. Benar, dibagi-bagi lagi. Iya. Dan biasanya nih Bang Dul, kalau masih banyak sobat sport masih penasaran, menangnya binaraga itu biasanya dinilai dari apa sih? Oh, kalau dinilai Yang pernah Bang Dul alamin atau pengalaman gitu? ya. Jadi kalau penilaiannya itu sih sebenarnya binaraga itu kata orang sih selera juri ya. Iya. Jadi Apakah subjektif banget gitu kan? kalau subjektif sih enggak, cuman garis besarnya dia mempunyai kematangan otot yang bagus, lean otot yang bagus, fat yang rendah, dan simetris badan yang proporsional. Ini Bang Dul, atlet senior, mungkin ada pesan-pesan untuk atlet-atlet yang bakal terjun di turnamen-turnamen berikutnya, khususnya mungkin atlet-atlet Bengkulu yang terjun di dunia binaraga. Yes, semua kawan-kawan yang mau ikut kompetisi, ingat tujuan utamanya itu bukan menang, tapi pembuktian diri, seberapa disiplin kita berlatih, seberapa disiplin kita ngatur pola makan dan istirahat. Yang penting tetap konsisten, jangan kasih kendor. Oke, jangan kasih kendor. Terima kasih Bang Dul. Oke, Sobat Sport, kita lihat lagi keseruan-keseruan bagaimana para atlet berlatih dan berjuang untuk membanggakan nama Provinsi Bengkulu. Mungkin khususnya untuk Tegar Wijaksono yang bakal terjun di PON Aceh Sumatera Utara 2024. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Latihan beban bertujuan membangun jaringan otot dengan memicu dua jenis hipertrofi sarkoplasmik dan hipertrofi myofibrillar. Hipertrofi sarkoplasmik menciptakan otot yang lebih besar sehingga menjadi tujuan latihan binaraga daripada hipertrofi myofibrillar yang lebih bersifat kelenturan dan kekuatan atletis. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your Sarkoplasmik dipicu dengan meningkatkan repetisi perulangan, sementara myofibrillar dipicu dengan mengangkat beban yang lebih berat. Keduanya secara bersama dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan otot dibandingkan orang yang tidak latihan beban sama sekali. Akan tetapi sifat penekanannya berbeda. Banyak pelatih memilih untuk secara silih berganti menggunakan dua metode ini. Dimaksudkan agar mencegah tubuh beradaptasi dengan mempertahankan beban yang lebih progresif. Mungkin dengan menekankan metode sesuai kebutuhan mereka, misalnya seseorang binaraga yang terbiasa latihan dengan metode hipertrofi sarkoplasmik dapat sewaktu-waktu beralih ke hipertrofi myofibrillar agar dapat melampaui batas plat, yakni suatu titik di mana latihan sudah membentur batas. you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Hey kid. Dalam olahraga binaraga, peran gizi dan nutrisi atlet dalam membentuk otot adalah yang paling utama. Peran penting gizi adalah membangun otot dan menghilangkan lemak. Untuk mencapai hal ini,
Binaraga kerap memerlukan berbagai jenis makanan, suplemen, atau pelengkap. Berbagai produk digunakan untuk meningkatkan ukuran otot, meningkatkan metabolisme untuk membakar lemak, meningkatkan kesehatan sendi, dan mencegah kekurangan gizi. Kreatin mungkin adalah salah satu suplemen yang paling banyak digunakan. Suplemen lainnya antara lain fat burner untuk pembakaran lemak dan amino untuk asupan protein. Can't help but feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your Pertumbuhan otot tingkat tinggi, pemulihan, dan perbaikan otot seseorang binaraga memerlukan diet atau pola makan yang khusus. Secara umum, binaragawan memerlukan kalori lebih banyak dari yang biasa serta memerlukan protein lebih banyak untuk membantu pembentukan massa otot. Pengaturan pola makan ditambah latihan kardiovaskular untuk mengurangi lemak tubuh dilakukan menjelang pertandingan untuk memperjelas definisi otot. Rasio energi makanan dari karbohidrat, protein, dan lemak dapat berbeda-beda sesuai dengan tujuan sang binaragawan. Istilah binaraga merupakan terjemahan bahasa Indonesia untuk istilah dalam bahasa Inggris bodybuilding yang terbentuk dari kata bina yang berarti membangun dan raga yang berarti tubuh. Atlet binaraga membutuhkan dana guna menunjang nutrisi yang tinggi dalam membentuk tubuhnya. Fenomena kesejahteraan atlet yang kurang diperhatikan pemerintah ditambah besarnya kebutuhan nutrisi atlet binaraga, munculnya kendala finansial. Berbagai pengorbanan dilakukan atlet binaraga untuk mengatasi kendalanya dalam meraih prestasi. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. Oke, itulah tadi pemirsa keseruan dan perjuangan para atlet-atlet binaraga Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, untuk mempersiapkan bagaimana persiapan fisik mereka untuk bertanding di kompetisi Open Turnamen, baik di turnamen lokal maupun turnamen nasional. Kita doakan semoga harapan dan target dari binaraga atlet Provinsi Bengkulu bisa tercapai untuk mendapatkan prestasi yang maksimal. Akhirnya, saya Keluar Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.